Kata pemikiran mempunyai arti cara atau hasil berpikir. Pemikiran Rendra adalah hasil berpikir Rendra dalam karya-karyanya berupa puisi, drama, cerpen, esai sastra. Dalam makalah ini hanya dibatasi pada karya Rendra, yaitu Rakyat Belum Merdeka, Megatruh, dan Kisah Perjuangan Suku Naga. Mas Kumambang dalam Megatruh, di mana Rendra menjelaskan bahwa hukum adalah ikatan tatanan hidup bangsa yang paling kuat. Ia melukiskan petunjuk yang jelas mengenai apa yang tidak boleh dilakukan demi kesejahteraan hidup bersama. Hukum sangat efektif mencegah disintegrasi sosial dan budaya. Dan Rendra tertarik untuk menukik lebih dalam tentang hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Beberapa pernyataan menarik dari negarawan Bugis yang tertera di dalam Lontara. Kajau Lalido adalah adik empu ketatanegaraan yang banyak menyumbangkan rumusan filsafati dan rumusan sistem hukum di tanah Ugi. Filsafatnya mengenai manusia adalah bahwa manusia itu makhluk sosial. Itu berarti seseorang harus bergaul dengan orang lain di dalam masyarakat. Dan untuk menjaga kesejahteraan dan perdamaian dalam pergaulan yang mengandung aneka warna keinginan dan kepentingan itu, harus ada aturan-aturan yang adil yang disebut pangaga dereng. Maka pangaga dereng adalah aturan tatanan hidup bersama yang mengandung nilai-nilai yang ideal. Tetapi juga mempunyai mekanisme yang praktis. Yang ideal tentu saja rumusan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun yang praktis, yang punya keharusan yang mengikat, yang bersangsi dan harus ditaati ataupun dipertuan oleh orang dalam masyarakat, termasuk harus dipertuan pula oleh raja, yakni mempunyai 4 komponen. Pertama, AD, ialah hukum adat yang dikelola Ade Pitue sebagai Dewan Adat terdiri dari 7 orang. Yang kedua, bicara. Bukan berarti omong-omong atau berunding. Bicara di sini artinya lembaga peradilan untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi karena benturan-benturan kepentingan di dalam masyarakat. Bicara ini dipimpin oleh Ade Pitue. Ketiga, rapang. Ialah putusan pengadilan yang terdahulu mengenai masalah yang sama,
yang kini bisa dijadikan putusan pengadilan pula. Beberapa ratus tahun di barat, hal ini disebut juga sebagai jurisprudensi. Jelaslah bahwa apa yang dinyatakan Rendra dalam Mas Kumambang mencitrakan norma sosial yang secara umum meliputi norma moral atau norma agama. Hukum semacam ini, yakni pangagadereng, ade, bicara, rapang, dan wari, eksis secara tersirat di dalam asas-asas dasar yang terkandung di dalam budaya lisan, dan eksis sebagai bagian dari asas moral atau pesan-pesan ajaran agama yang dianut oleh rakyat. Hal ini tidak selamanya sejalan dengan arah kebijakan hukum pemerintah, yakni peraturan perundang-undangan atau disebut state law, dan disebut hukum formal yang tertulis, yang dibuat dan dirumuskan secara eksplisit sebagai hukum positif. Itulah sebabnya hukum yang berciri seperti pangagadereng, ade, bicara, rapang, dan wari disebut living law atau disebut juga hukum informal yang hidup di masyarakat. Kalau dijabarkan lebih rinci, ketika norma positif sebagai state law yang sifatnya eksplisit setelah melalui proses formalisasi menjadi peraturan perundang-undangan, saat disosialisasikan atau diundangkan akan mengalami kesenjangan hukum atau disebut legal gap dengan norma sosial yang sifatnya implisit sebagai living law. Maksudnya, setelah diimplementasikan ternyata tidak mampu mengakomodasi kepentingan daulat rakyat. Legal gap nampak dan jelas ditunjukkan Rendra dalam kisah perjuangan suku Naga. Rendra mengkritik para penguasa dalam bentuk sindiran-sindiran yang mempertentangkan antara state law dan living law. Pembaruan yang mengatasnamakan modernitas dibawa oleh sang ratu dan para parlemennya ke sebuah desa suku Naga. Etiket akbar yang dipimpin oleh sang ratu ternyata dihadang oleh suku Naga yang dipimpin oleh Abisawam. Dengan segala potensi kearifan lokal yang ada, akhirnya Abisawam bersikukuh mempertahankan mati-matian lokalitas budaya desanya. Tatkala sang ratu beserta kroni-kroninya akan membangun pertambangan di desa suku Naga, Abivara, anak Abisawam yang sekolah di luar negeri, dengan segala kecendekiawannya turut serta mempertahankan local wisdom di desanya. Selain itu, Carlos sebagai sahabat Abivara saat sekolah di luar negeri juga turut membantu desa suku Naga dengan kepiawaiannya menulis berita internasional tentang kepicikan sang ratu dalam merusak tatanan kebudayaan di desa suku Naga
yang mengatasnamakan modernitas. Sang ratu seolah-olah kebakaran jenggot melihat berita tersebut. Kemajuan memang bermanfaat, akan tetapi apabila kemajuan itu menghisap dan merugikan orang lain, hal tersebut merupakan penindasan. Dengan demikian, modernitas memang perlu, tetapi lokalitas budaya harus dipertahankan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya dijawab oleh hukum. Bahkan, banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan bahwa hukum itu bagaikan bandul atau pendulum. Apabila kepastian hukum tercapai, maka keadaan hukum akan hilang. Begitu pula sebaliknya. Rendra pun tertarik untuk menukik lebih dalam tentang kepastian hukum orang Wajo. Dalam pertanyaannya, selanjutnya bertanya Kajau Lalido dari Bone kepada Puang Ri Manggalatung, Raja dari Wajo. Bagaimana kepastian hukum di negarimu? Orang Wajo hebat kemampuannya. Meskipun di luar daerahnya, orang Wajo selalu sukses sebagai petani. Maka menjawablah Puang Ri Manggalatung atas pertanyaan itu. Belum pernah saya sendirian memutuskan perkara. Semenjak orang Wajo mengangkat saya menjadi raja. Dengan begitu, jelaslah bahwa di Wajo, rakyat ikut aktif berpartisipasi di dalam urusan kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan. Rakyat Wajo tidak menyukai segala bentuk kekuasaan mutlak seorang raja atau pemerintahan. Dengan bangga orang Wajo berkata, Maradeka tu Wajoe ade nami Mapopuang. Artinya, merdeka orang Wajo hanya hukum adat yang dipertuan. Terhadap ucapan Puang Ri Manggalatung dapat disarikan bahwa materi muatan itu merupakan alat kebudayaan sebagai salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum. Itulah yang menyebabkan rakyat Wajo merasa merdeka. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan atau multitafsir, dan logis dalam artian menjadi satu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, dan distorsi norma. Setiap kesempatan dalam setiap pertemuan, Rendra selalu menekankan arti pentingnya negara maritim. Masalah maritim yang tidak
terurus selama ini, nasib bangsa ini akan sangat banyak tergantung pada potensi laut. Perlunya penguatan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan melalui aplikasi inovasi teknologi dan manajemen modern yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing secara berkelanjutan. Bukankah Indonesia adalah kepulauan? Ketentuan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bukankah kata Nusantara dalam ketentuan pasal tersebut merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan? Pertanyaannya yang menggelitik dilanjutkan dengan suatu pernyataan Rendra, yakni kata Nusantara seharusnya diubah dengan maritim. Jadi, rumusan pasalnya menjadi NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri maritim dan sebagainya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah membangun koneksitas maritim atau lebih dikenal dengan tol laut yang terdiri atas pengembangan armada kapal penumpang dan barang, pelabuhan, industri galangan, dan reparasi kapal dan logistik. Lebih lanjut, penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard Indonesia masih juga belum jelas nasibnya. Optimisme akan berdirinya Coast Guard Indonesia juga makin meredup manakala kita menyaksikan adanya upaya mendirikan Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang pintu masuknya melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Jika lembaga ini kelak berhasil dibentuk, kita akan menyaksikan makin sumpeknya lautan Nusantara dengan berbagai instansi yang merumput di laut. Keberadaan Sea and Coast Guard Indonesia sangat diperlukan. Kita tidak perlu berdebat lagi dan menerimanya sebagai salah satu alasan untuk mendirikan Indonesia Sea and Coast Guard. Keberadaan Indonesia Sea and Coast Guard memiliki makna strategis. Disebut strategis karena kehadiran lembaga ini akan memperkuat nilai geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya ada beberapa perkembangan yang terjadi di luar sana yang menjadi kondisio sine qua non bagi pendirian penjaga laut dan pantai Indonesia. Kita sepakat bahwa Coast Guard lebih berperan dalam aspek law enforcement, SAR maritim, dan kerjasama antar negara. Dalam buku Rakyat Belum Merdeka,
Rendra mengusulkan 9 agenda perjuangan untuk memberdayakan dan memerdekakan seluruh rakyat Indonesia secara bersama. Salah satu agenda tersebut adalah harus diperjuangkan dengan tekun dan gigih adanya perbaikan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya agar bersifat adil. Pada intinya, undang-undang yang adil adalah yang lebih menekankan kedudukan rakyat sebagai pemilik negara dan menekankan bahwa pemerintah itu cuma lembaga eksekutif yang diberi kuasa oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan. Rendra memang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bukan politisi, tetapi gagasan dalam agenda perjuangan itu terwujudkan dalam perubahan UUD 1945. Sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Itulah hakikat perubahan konstitusi. Dalam Rakyat Belum Merdeka, Rendra juga membentangkan daulat rakyat tentang gambaran keadaan rakyat yang tidak merdeka, yang tidak mempunyai hak hukum terhadap lembaga eksekutif. Karena itu, tidak punya kepastian hidup di dalam negaranya sendiri. Di zaman raja-raja dan kolonialisme Belanda, rakyat adalah kawulo atau masa hamba. Zaman kolonialisme Jepang, rakyat adalah barisan masa budak yang harus membantu Dai Nippon dalam perang antar imperialis yang disebut Perang Dunia Kedua. Di zaman penjajahan rezim Orde Baru yang didukung oleh ABRI, rakyat tetap saja hanya dianggap sebagai kur bebek. Pemerintah menganggap mereka sebagai masa pembangunan yang daya kritisnya dirusak oleh penataran-penataran. Cara berpikir dalam bidang apapun diseragamkan. Rakyat tidak berdaya melawan kejahatan-kejahatan penguasa yang transparan. Pembunuhan, penculikan, penjarahan terhadap kekayaan bangsa, penjarahan terhadap tanah rakyat, dan penjajahan terhadap daulat rakyat berjalan semena-mena tanpa bisa dicegah. Apa yang telah digambarkan oleh Rendra di atas termanifestasikan dalam perubahan UUD 1945 yang menetapkan perubahan bagi kedudukan dan kewenangan MPR sebagai pemegang mandat daulat rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 mengalami perubahan redaksional. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terhadap perubahan UUD 1945 ini, legislatif termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan.
Perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan, tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral. Keberadaan MPR masih tetap dipertahankan, tetapi hanya sebatas joint session antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan sistem lembaga tertinggi negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkap desain ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga negara. Model MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya telah menjebak Indonesia dalam pemikiran-pemikiran kenegaraan yang berkembang pasca abad ke-15, yakni abad pertengahan. Untuk membenarkan kekuasaan yang absolut, model supremasi MPR lebih dekat kepada teori Jean Bodin, Prancis, Thomas Hobbes, dan John Austin, Inggris, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara tanpa ada pembatasan bersifat tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi.